Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar lanjutan sidang obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang digelar untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto, serta Irfan Widianto dan Arif Rahman. Sebanyak 6 terdakwa yang diduga terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dibagi menjadi 2 sesi. Ruang sidang utama menjalani sidang mantan Karopinal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan serta mantan Kaden A Propaminal Divisi Propam Polri Agus Nurpatria. Sedangkan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan digelar sidang Baikuni Wibowo, Cuk Putranto serta Irfan Widianto dan juga Arif Rahman. Ya, rencananya pemirsa dalam perkara obstruction of justice, 6 orang mantan anak buah Ferdy Sambo ditetapkan sebagai terdakwa karena melakukan upaya perintangan penyidikan kematian Brigadir Yosua dengan merusak ataupun menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV di Komplek Polri Duren 3. Untuk mengetahui jalannya sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sudah ada rekan kami Nadia Valerie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Nadia, saat ini ada berapa saksi yang dihadirkan dan apa keterangan mereka? Sidang utama Profesor Umar Seno Aji tengah digelar untuk 3 terdakwa obstruction of justice, maksud kami 2 terdakwa, yakni terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, di mana dari daftar saksi yang dihadirkan 4 orang anggota Divisi Propam Polri, yang hadir ini hanya 2 anggota Divisi Propam Polri saja atas nama saksi Agus Saripul Hidayat dan juga Radite Hernawa. Untuk permintaan dari jaksa penuntut umum agar keterangan saksi ini dipisah ataupun dimintai keterangan secara bergantian, dan sekarang ini yang masih memberikan keterangan di hadapan majelis hakim adalah saksi Radite Hernawa, di mana tadi berdasarkan pertanyaan dari jaksa penuntut umum, saksi Radite Hernawa ini bertugas sebagai wakil kepala Detasmen C di Biro Paminal Divisi Propam Polri, dan saksi Radite Hernawa ini yang melakukan penyidikan terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana obstruction of justice yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Tadi memang dari keterangan saksi di persidangan ada sedikit perdebatan antara majelis hakim kemudian juga tim penasihat hukum terdakwa, karena saat ditunjukkan berita acara penyidikan ataupun BAP dari saksi sebelumnya, ini ada perbedaan keterangan antara yang disampaikan di ruang persidangan tadi dengan keterangan yang tertuang dalam BAP penyidik, di mana tadi juga ini menjadi perdebatan karena saksi mengaku bahwa sebelumnya BAP tersebut ia sampaikan atau diutarakan sebelum melihat sprint ataupun surat perintah penyidikan, dan saat ini keterangan di persidangan berubah lagi karena sudah melihat sprint tersebut. Keterangan yang disampaikan oleh saksi Radite Hernawa selaku anggota Biro Paminal Divisi Propam Polri adalah terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan dan juga mantan Kaden A Propaminal Divisi Propam Polri Agus Nurpatria, yang ini merupakan pelanggaran terkait dengan SOP dalam melakukan penyidikan untuk penanganan perkara pembunuhan Brigadir Yosua, di mana kalau menurut saksi Radite Hernawa ada beberapa poin dari penanganan barang bukti ini yang tidak sesuai dengan peraturan Kapolri terkait dengan pengamanan internal. Ya, Wilson. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Nadia Valerie langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Richard Eliezer mengungkapkan sejumlah fakta dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Richard menyebut Bribka Riki Rizal sempat mau tabrakan mobil saat perjalanan dari Magelang ke Jakarta agar Yosua menjadi korban kecelakaan. Dalam kesaksiannya di sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Barada Richard Eliezer menyebut Bribka Riki Rizal sempat berniat tabrakan mobil yang dikemudikan dia dan Yosua. Richard mulanya bercerita antara dia, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf sering dikumpulkan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati usai penembakan Brigadir Yosua terjadi. Tujuannya samakan persepsi terkait skenario yang ada. Di momen itulah,
Eliezer menyebut Bribka Riki sempat bercerita terkait niatnya menabrakkan mobil yang dikemudikan dia dan Yosua saat perjalanan pulang dari Magelang ke Jakarta. Namun Richard tidak mengetahui pasti tujuan rencana Riki itu. Dia hanya berpikir ada yang tidak beres sejak di Magelang. Nah, itu sempat di lantai 2 itu, pada saat saya sama Bang Riki di samping, Bang Riki sempat ngobrol ke saya. Belak-belakan Bang Riki bilang, "Cat, sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil waktu Yang keras, yang tegas, biar tidak. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Riki bilang, Bang Riki pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia, Bang Riki ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat almarhum. perjalanan dari Magelang menuju Pada Jakarta, saat Magelang ke Jakarta. saudara Riki bercerita kepada saudara Betul, Pak. bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Meski demikian, pernyataan Eliezer dibantah kuasa hukum Riki Rizal, Erman Umar. Erman menegaskan atas alasan apa Riki berniat menabrakkan mobil tersebut. Itu udah diklarifikasi oleh si Riki, dia tidak pernah kasarnya apa alasannya dia mau nabrak Joshua, menabrak mobil ke Tadi itu tidak benar. tidak benar. Tapi mungkin nanti akan diklarifikasi nanti pada saat si Riki kalau dia jadi saksi untuk si Richard atau pada saat dia sebagai terdakwa gitu ya gitu. Eliezer didakwa bersama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banyak fakta diungkap Richard Eliezer melalui kesaksiannya di sidang Rabu 30 November 2022 kemarin. Mulai dari awal bergabung di tim pengawalan Ferdi Sambo pada November 2021 lalu sebagai sopir. Dan Eliezer juga mengungkap almarhum Yosua bertugas sebagai ajudan sekaligus sopir Putri Chandrawati. Hubungan keduanya baik dan juga akrab. Eliezer menyebut Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pisah rumah. Sambo pulang ke rumah di Jalan Bangka, sementara Putri Chandrawati tinggal di kediaman di Jalan Saguling. Eliezer menyebut hubungan Ferdi Sambo dan Yosua baik-baik saja. Namun sekitar pada bulan Mei 2022 ada tamu wanita yang datang ke rumah Jalan Bangka dan pulang dengan kondisi menangis. Ferdi Sambo disebut sering pulang malam di atas jam 9 selanjutnya. Saat di Magelang, Richard Eliezer menyebut Putri menelponnya sambil menangis. Saat menanyakan ke Yosua, Yosua hanya menyebut Kuat marah-marah tanpa memberitahu sebabnya. Eliezer menyebut ART Sambo Susi membuat status cukup tahu aja usai kejadian di Magelang yang disebut sebagai pemicu pembunuhan Yosua. Saat pulang ke Jakarta pun, Eliezer menyebut Putri sempat menangis dalam perjalanan. Terkait perencanaan pembunuhan Yosua, Eliezer menyebut Ferdi Sambo dengan emosi, mengatakan Yosua memang harus dibunuh. Sambo berulang kali menjelaskan skenario. Di momen lainnya, Richard sempat menangis di kamar mandi dan berdoa agar Sambo berubah pikiran. Richard Eliezer mengaku menembak Yosua 3 hingga 4 kali saat berhadapan dengan Yosua. Sementara Ferdi Sambo menembak Yosua dengan pistol Glock 17. Tapi pistol itu keberadaannya hingga saat ini belum diketahui. Saat menjelaskan detik-detik penembakan Yosua, Richard Eliezer sempat menangis. Jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depannya. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yosua kayak gini yang mulia. Ih Pak,
Kenapa Pak? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya. Siap Pak. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban. Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan. Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum dia. Ismail Bolong 2 kali mangkir panggilan polisi terkait dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Hari ini direncanakan tim kepolisian akan memeriksa keluarga Ismail Bolong sebagai saksi. Pemeriksaan itu akan dilakukan di Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Pihaknya kepolisian telah melayangkan surat panggilan terhadap keluarga Ismail Bolong dan direncanakan keluarga Ismail Bolong juga telah mengkonfirmasi kehadirannya di Bareskrim Polri. Namun tim kepolisian belum memastikan waktu kehadiran istri dan anaknya tiba. Seharusnya Ismail Bolong dijadwalkan Bareskrim Polri diperiksa kemarin terkait dugaan suap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Sudah 2 kali Ismail mangkir. Tim kepolisian akan mengkonfirmasi pernyataannya yang menghebohkan warga. Jika Ismail Bolong tidak hadir saat pemanggilan, tim Bareskrim akan memasukkan namanya ke DPO. Dan untuk mengetahui kondisi pemeriksaan Ismail Bolong, kami sudah terhubung dengan rekan kami Vito Erlangga di Bareskrim Polri. Selamat siang Vito, apakah Ismail Bolong pada hari ini memenuhi panggilan ke Bareskrim? Ya, Arlista dan Wilson dapat kami laporkan bahwa memang hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan kehadiran dari pihak keluarga Ismail Bolong, yang mana berdasarkan konfirmasi kami kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipiter Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pipit Rismanto melalui sambungan telepon pada pagi hari tadi, memang dijadwalkan rencananya pada pukul 11 pihak keluarga dari Ismail Bolong ini akan hadir di Bareskrim Mabes Polri. Adapun pihak keluarganya adalah anak dan istri dari Ismail Bolong, yang mana berdasarkan keterangan dari Brigjen Pipit, anak dari Ismail Bolong ini merupakan direktur dari salah satu perusahaan tambang yang diduga ilegal, yang mana keduanya, anak dan istri ini akan dimintai keterangan pada hari ini terkait dengan sejumlah pasal, yaitu pasal 158, 161, 159 terkait dengan pertambangan tanpa izin. Terkait dengan kehadiran dari Ismail Bolong sendiri, kami belum mendapatkan informasi terkait dengan hal tersebut, akan tetapi jika kita melihat dari pemanggilan-pemanggilan sebelumnya, Ismail Bolong sendiri sudah mangkir sebanyak 2 kali dari panggilan Mabes Polri, yang mana pada pemanggilan terakhir yaitu pada Selasa kemarin Ismail Bolong melalui pengacaranya menyebutkan bahwa saat ini Ismail Bolong tengah dalam kondisi sakit, namun dari pihak Bareskrim Polri sendiri mengkonfirmasi bahwa pihaknya belum menerima surat keterangan dokter dari pihak lawyer ataupun dari Ismail Bolong, dan hingga saat ini pun kami masih menunggu terkait dengan kehadiran dari pihak keluarga, yaitu anak dan istri dari Ismail Bolong. Seperti kita ketahui bersama Wilson dan Arlista bahwa kasus ini mencuat dari viralnya video yang di media sosial yang memperlihatkan Ismail Bolong dalam tanda kutip menyampaikan dalam testimoninya bahwa pihaknya melakukan penyetoran uang sebanyak
6 miliar rupiah dari hasil tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Maka dari itu dari Bareskrim Mabes Polri sendiri saat ini tidak menutup kemungkinan akan melakukan jemput paksa terhadap Ismail Bolong jika yang bersangkutan tidak kunjung menghadiri panggilan dari pihak kepolisian. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai sidang pada Selasa lalu, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo kembali bicara soal praktik tambang ilegal di Kalimantan yang diungkap Ismail Bolong. Menurut Sambo, tambang ilegal itu melibatkan perwira tinggi polisi. Mantan Karopaminal Propam Polri Hendra Kurniawan mengkonfirmasi soal laporan terkait dugaan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang diduga terlibat kasus gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Hendra, pemeriksaan terhadap kasus tersebut dilakukan oleh dirinya. Namun, ia menolak menanggapi lebih jauh soal pemeriksaan tersebut. Kemarin Pak FS sudah konfirmasi. Mana? LHP dokumen betul itu. Itu benar. Langsung Pak. Itu pejabat yang berwenang aja. Kan ada data yang aktif. Jadi surat penyidikannya benar ya Pak ya? Ya betul. Berarti Pak itu menyeret Kabareskrim Pak ya, betul ya? Ya kan sesuai permen kita. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sementara, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo menyebut praktik tambang ilegal itu melibatkan perwira tinggi. Ia pun mengaku sudah menindaklanjuti soal laporan keterlibatan tersebut. Namun Sambo menyatakan tugas dari Propam sudah selesai saat laporan hasil pemeriksaan diberikan kepada pimpinan Polri. Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat berwenang atau kalau enggak ya kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan, kan gitu. Ismail sama Kabareskrim sempat diperiksa Pak? Iya sempat. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak diproses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas kata Kabareskrim? Berarti Bapak siap diperiksa? Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan tidak ditindaklanjuti. Namun di sisi lain, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah dirinya terlibat dalam suap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Agus, keterangan tidak cukup untuk membuktikan dirinya terlibat atau tidak. Kabareskrim justru menduga tudingan terhadap dirinya untuk pengalihan isu kasus Verdi Sambo yang saat ini menyita perhatian publik. Dugaan gratifikasi tambang ilegal ini muncul dari pernyataan Ismail Bolong yang merupakan personel Polri di Samarinda. Dalam pengakuannya, Ismail Bolong menyetor sejumlah uang hasil kegiatan tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Namun setelah pernyataannya viral dan menjadi pergunjingan, Aibtu Ismail Bolong meminta maaf dan mencabut pernyataannya soal isu setoran uang tersebut. Pemirsa, lansia di atas 60 tahun kini bisa mendapatkan vaksinasi booster COVID-19 dosis kedua atau suntikan keempat. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.